Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Mungkin sebagian dari sanak pernah mendengarkan kisah tentang kapal Onrus Belanda yang canggih di zamannya. Nah, salah satu kapal canggih Belanda ini tentunya dalam sejarah pernah ditenggelamkan oleh para pejuang di tanah Borneo dalam Perang Banjar Barito. Kapal Onrus tersebut ditenggelamkan pada 26 Desember 1859 di Sungai Barito, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tenggelamnya kapal Onrus Belanda tersebut yaitu perlawanan Pangeran Antasari dan juga Tumenggung Surapati. Nah, di video kali ini kita akan mengulas pejuang Perang Banjar Barito, Tumenggung Surapati. Selengkapnya silahkan simak video ini sampai habis. Haram menyerah, wajah sampai ke puting. Perang Banjar berlangsung dalam 3 wilayah, yaitu Martapura dan sekitarnya, wilayah Banu Lima atau Hulu Sungai atau sekarang menjadi Banu Anam, dan wilayah sepanjang Sungai Barito atau Tanah Dusun. Tumenggung Surapati merupakan kepala suku Dayak Siang yang memihak kepada Pangeran Antasari. Beliau menjadi panglima perang dalam Perang Barito yang merupakan bagian dari Perang Banjar. Tumenggung Surapati setia kepada kepemimpinan Pangeran Antasari selaku pemimpin tertinggi di Kesultanan Banjar pasca ditangkapnya Pangeran Hidayatullah yang kemudian diasingkan ke Cianjur. Tumenggung Surapati anak dari Ngabilada bin Ngabituha. Ngabituha merupakan wakil Sultan Banjar di kalangan suku Bakumpai. Ngabe atau Ngabehi adalah salah satu gelar pejabat kepala wilayah di Kesultanan Banjar. Ngabituha mungkin salah seorang anak dari Patih Dartasuta. Menurut suatu riwayat, Patih Dartasuta memiliki 5 orang anak, yaitu Ngabituha, Ngabitumpang, Ngabibasirun, Ngabibasunga, dan seorang anak perempuan bernama Jimah. Siasat yang dijalankan oleh Tumenggung Surapati dengan cara menyanggupi permintaan Belanda untuk membantu menangkap Pangeran Antasari. Setelah mengadakan perundingan di atas kapal Onrus pada bulan Desember 1859, Tumenggung Surapati dengan anak buahnya berbalik menyerang tentara Belanda yang berada di kapal tersebut, kemudian merebut senjata dan menenggelamkannya. Benteng pertahanan Tumenggung Surapati di Lambang mendapat serangan dari Belanda dalam bulan Februari 1860. Serbuan yang kuat dari pasukan Belanda menyebabkan Tumenggung Surapati meninggalkan benteng tersebut. Pada tanggal 25 September 1864, Tumenggung Surapati beserta pengikutnya menyerang benteng Belanda di Muara Teweh dan membunuh 2 orang penjaga benteng. Karena kejadian ini, pada bulan Maret 1865 di Muara Teweh didirikan pertahanan yang berkekuatan 4 orang opsir, 75 serdadu yang dilengkapi dengan meriam 2 pon dan 2 morter. Tumenggung Surapati mencoba menyerang benteng di Muara Teweh itu pada akhir tahun 1865. Tetapi karena kekuatan pertahanan Belanda di situ cukup besar, usahanya tidak berhasil. Ia kemudian bergerak bersama pasukannya menuju Sungai Kawatan. Pada tanggal 1 November 1865, pasukan Belanda bergerak sampai ke Kuala Baru untuk memutuskan jalan-jalan yang menuju ke tempat-tempat pihak pejuang di Kawatan. Sementara itu, pasukan Belanda yang lain pada hari berikutnya berhasil mendaki Kawatan. Pasukan Tumenggung Surapati yang berada di benteng Kawatan menembaki dengan meriam perahu-perahu Belanda yang mencoba mendekati benteng tersebut.
Dalam pertempuran yang terjadi, pasukan Tumenggung Surapati menderita kekalahan sehingga menarik mundur. 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 1864 dan 1865. Tumenggung Surapati menyerang benteng Belanda di Muara Teweh sehingga seluruh isi benteng itu musnah. Begitu pula benteng Belanda di Muara Muntalat dihancurkan oleh suatu serangan Tumenggung Surapati. Untuk menghadapi serangan Tumenggung Surapati ini, Belanda bersama orang Dayak Sihung, suku Maanyan, selama ini membantu Belanda di bawah pimpinan kepala sukunya, Sutaunu, yang di sisi atau suku Dayak Ngaju. Kepala sukunya adalah Tumenggung Nikodemus Ambujaya Negara atau kepala distrik Kuala Kapuas, membantu Belanda memadamkan perlawanan Tumenggung Surapati. Karena jasa-jasanya terhadap Belanda, Sutaunu diberi pangkat Obersti atau Letnan Kolonel dan diberi penghormatan bintang singa Belanda, adalah penghargaan tertinggi atas keberanian. Tumenggung Surapati dalam perlawanannya selalu berpindah-pindah dan selama bertahun-tahun dia bertempur melawan Belanda di sepanjang Sungai Barito. Kadang-kadang dia muncul di hilir Barito di sekitar distrik Bakumpai, tetapi sebentar lagi ada di hulu Barito di sekitar Malawing, sehingga sangat membingungkan pihak Belanda. Berbagai muslihat dilakukan pihak Belanda untuk menangkap Tumenggung Surapati, hidup atau mati. Tetapi selalu gagal. Pertempuran dan perjuangan yang bertahun-tahun melawan Belanda melemahkan fisiknya yang memang sudah tua dan akhirnya jatuh sakit. Meskipun semangat juangnya tidak pernah mundur, setelah menderita sakit yang agak lama pada tahun 1875, Tumenggung Surapati meninggal dunia sebagai pahlawan, meninggal karena sakit. Mendirikan Pagustian. Setelah Pangeran Antasari meninggal, perjuangan dilanjutkan dengan pimpinan Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari, dibantu anak-anak Tumenggung Surapati dan pimpinan lainnya. Seorang cucu perempuan dari Pangeran Antasari menikah dengan Tumenggung Jidan. Karena pernikahan tersebut, Tumenggung Jidan dianugerahkan gelar bangsawan Raden Dipati Mangkunegara. Tumenggung Ajidan putra Tumenggung Surapati meneruskan perjuangan ayahnya bersama-sama Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari. Kalau keluarga Sultan Muhammad Seman yang tertangkap dibuang ke Bogor, Jawa Barat, maka keluarga Tumenggung Surapati yang tertangkap dibuang ke Bengkulu, Sumatera.